Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi refleksi pencerminan, yaitu yang bagian 2. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Perhatikan di sini, ini titik P, X, Y. Kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Ini cerminnya. Maka kita membuat garis tegak lurus terhadap cermin dari titik P itu, jaraknya harus sama. Dari titik ke cermin dan dari cermin ke bayangan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, ini panjangnya berapa. Kalau dari 0 ke H, ini sekian, ini dari 0 ke X, berarti ini adalah H dikurangi X. Nah, karena ini sama, berarti ini juga sama, yaitu H dikurangi X. Sehingga kalau dari sini ke sini langsung, berarti H tadi, ini H, ditambah sekian, H min X. Maka koordinat P aksen adalah 2H min X, Y. Jadi Y-nya tetap. Berdasarkan gambar, didapat hubungan X aksen sama dengan 2H min X, dan Y aksen sama dengan Y. Sehingga X aksen sama dengan 2H min X itu bisa dituliskan X aksen sama dengan min 1X ditambah 0Y. Karena ini tidak ada Y-nya, berarti 0Y. Dan ini saya taruh di belakang, plus 2H. Sedangkan Y aksen sama dengan Y, bisa ditulis Y aksen sama dengan 0X, karena X-nya nggak ada, plus 1Y. Sehingga didapat persamaan metrik X aksen Y aksen, ini metrik transformasinya min 1, 0, 0, 1. Kalikan XY, ini 2H, ini 0. Nah, jadi seperti ini. Contoh pemakaiannya nanti, tentukan bayangan titik A min 1,3 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Jawab, kita tadi sudah punya refleksi terhadap garis X sama dengan H adalah X aksennya sama dengan 2H min X, dan Y aksennya sama dengan Y. Kita gantikan H-nya tadi 3. Ini. Kemudian X-nya ini min 1. Sehingga 2 kali 3, 6. Min 1 berarti plus 1. Maka X aksen 7. Y aksen tetap Y berarti 3. Sehingga bayangan titik A min 1,3 adalah A aksen 7,3. Bisa diikuti ya. Yang kedua, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Ini titik X, Y. Ini jaraknya dari sini ke sini X, ini ke sini Y. Kemudian garis Y sama dengan K. Ini K, berarti garis Y sama dengan K itu. Ini sebagai cerminnya. Berarti kita membuat garis tegak lurus dari titik ke cermin. Nah ini jaraknya harus sama dari cermin ke bayangan. Nah, ini panjangnya berapa? Kalau ini ke sini K, ini ke sini Y, berarti ini adalah K min Y. K min Y. Kalau ini K min Y, ini juga K min Y. Sehingga kalau dari sini ke sini, berarti K ini, panjangnya ini tadi K, ditambah K min Y. Ya, K ditambah K min Y, atau 2K min Y. Nah, karena ini 2K min Y tingginya, berarti koordinat P aksen adalah X, ini, 2K min Y. Bisa dipahami ya. Jadi tingginya ini adalah setinggi 2K min Y. Berdasarkan gambar didapat hubungan X aksennya adalah tetap X, dan Y aksennya adalah 2K min Y. Sehingga X aksen sama dengan X bisa ditulis 1X tambah 0Y. Sedangkan Y aksen 2K min Y bisa ditulis, ini 0-nya, X-nya 0, nggak ada, berarti 0X min 1Y plus 2K. Jadi yang berubah Y-nya. Jadi kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, yang berubah Y-nya. X-nya tetap. Ya. Metrik transformasinya ini 1, 0, 0 min 1, XY plus 0, 2K. Contoh, tentukan bayangan titik A min 1,3 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 5.
kita tadi punya refleksi terhadap garis Y sama dengan K, yaitu X aksennya tetap X, Y aksennya 2K min Y. Kita masukkan X-nya tetap X min 1, Y aksennya 2K, K-nya tadi adalah 5. Jadi 2 kali 5 min 3, sama dengan 7. Ya. Sehingga bayangan titik A adalah min 1,3. Ya, ini X-nya min 1, maaf, ini min 1,7. Ya, min 1,7. Bayangan titik A min 1,3 adalah A aksen min 1,7. X-nya tetap, Y-nya berubah jadi 7. Kita lanjutkan ke komposisi refleksi. Komposisi itu berarti lebih dari 2 refleksi. Yang pertama, komposisi refleksi berurutan terhadap 2 garis sejajar. A. Komposisi refleksi terhadap 2 garis sejajar sumbu Y. Jadi 2 garisnya sejajar sumbu Y. Bayangan titik A, XY oleh refleksi terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan B adalah A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Kalau kita gambarkan seperti ini titik A, X, Y, lalu garis X sama dengan A ini, kita cerminkan berarti kita buat garis tegak lurus. Nah, jaraknya sekian, berarti jarak titik ke cermin harus sama dengan dari cermin ke bayangan. Nah, lalu ini berapa ini? Ini adalah A, dari sini ke sini kan A, dikurangi X. Berarti ini adalah sebesar A min X. Dengan cara yang sama, berarti ini karena panjangnya sama, berarti ini juga A min X. Kalau itu A min X, berarti dari sini ke sini berapa? Yaitu A ditambah A min X. Ya, ini tadi sekian A ditambah ini, yaitu A min X. A plus A min X sama dengan 2A min X. Berarti di sini absisnya adalah 2A min X. Maka koordinat bayangan A aksen adalah 2A min X, Y. Sekarang dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan B. Ini. Berarti kita buat garis tegak lurus terhadap X sama dengan B. Ini. Jaraknya harus sama. Dari titik ke cermin sama dengan dari cermin ke bayangan. Nah, ini panjangnya berapa? Kalau sekian ini tadi B, ini tadi sudah kita temukan 2A min X. Berarti ini adalah B dikurangi 2A min X. Ini juga sama. B dikurangi 2A min X. Sehingga kalau dari sini ke sini langsung berapa? Berarti ya B, dari sini tadi ke sini kan B ditambahi ini. Berarti B ditambahi B min 2A min X. Sama dengan 2B min 2A plus X. Atau 2-nya dikeluarkan, 2 kali B min A plus X. Berarti absis dari titik bayangan ini adalah 2 kali B min A plus X. Ordinatnya tetap, Y-nya tetap. Berdasarkan gambar dapat hubungan X double aksen sama dengan 2 kali B min A plus X. Dan Y double aksen sama dengan Y. Berarti yang berubah X-nya, Y-nya tetap. Contoh, tentukan bayangan titik A 1,3 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 2, dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 6. Berarti A-nya 2, B-nya 6. Tadi kita punya bayangan titik A, X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan B adalah A double aksennya 2 kali B min A plus X, Y. Sehingga bayangan titik A 1,3 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 2 dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 6 adalah tinggal masukkan B-nya 6, A-nya 2, X-nya 1, Y-nya 3. Sehingga diperoleh 2 kali 4 plus 1, 3 atau 9,3. Itu ya. Yang kedua, komposisi refleksi terhadap 2 garis yang sejajar sumbu X. Ini titiknya, garis jajar sumbu X itu berarti ini, Y sama dengan A. Berarti kita buat garis tegak lurus, ini ke sini, ini juga ke sini, berarti ini A aksennya.
Berarti ini yang berubah Y-nya sebesar tadi 2B min Y. Kemudian dilanjutkan oleh Y sama dengan B. Kita buat garis tegak lurus. Ini jaraknya ini sama. Berarti nanti A double aksennya juga yang berubah Y-nya yaitu X, 2 kali B min A plus Y. Nah, bayangan titik A, XY oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan A dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B adalah A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Dengan cara yang sama seperti refleksi terhadap dua garis jajar sumbu itu tadi, maka diperoleh nih X double aksennya X, Y double aksennya adalah 2 kali B min A plus Y. Ini tadi. Yang berubah adalah Y-nya, X-nya tetap. Contoh, tentukan bayangan titik A 2,3 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 4, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 7. Jawab, A-nya berarti ini 4, B-nya 7. Nah, kita masukkan tadi ke rumusnya, yaitu A double aksennya X, 2B min A plus Y. Kita masukkan X-nya diganti 2, B-nya diganti 7, A-nya diganti 4, Y-nya diganti 3. Sehingga diperoleh A double aksennya 2,2 kali 3 plus 3 atau A double aksen 2,9. Yang kedua, komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis yang tegak lurus. Bayangan titik A, X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B, adalah A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Gambarnya seperti ini titik A, X, Y. Ini garis X sama dengan A sebagai cermin, berarti kita membuat garis tegak lurus dari titik ke cermin, jaraknya sama dari cermin ke bayangan. Ini bayangannya, A aksennya, yang berubah X-nya, berarti 2A min X. Ya. Y-nya tetap Y. Kemudian dicerminkan ke garis Y sama dengan B. Tegak lurus. X sama dengan A dan Y sama dengan B tegak lurus. Berarti kita buat garis tegak lurus lagi dari A, titik A, A aksen ini ke cermin. Sama dengan dari cermin ke bayangan. Maka A double aksennya adalah 2A min X, 2B min Y. Berdasarkan gambar didapat hubungan bahwa X double aksen sama dengan 2A min X dan Y double aksen sama dengan 2B min Y. Sehingga yang X double aksennya 2A min X bisa ditulis min 1X plus 0Y plus 2A. Sedangkan yang Y double aksen sama dengan 2 min Y bisa ditulis Y double aksen sama dengan 0X min 1 plus 2B. Sehingga didapat persamaan matriks ini 0 min 1, 0, 0 min 1, XY, ini 2A, 2B. Itu ya. Perhatikan di sini, ini antara X sama dengan A dan Y sama dengan B berpotongan. Terus ini dari A ke A double aksen, ternyata ini sama dengan pencerminan dari A ke A double aksen yang sebagai cerminnya adalah titik potong. Ya. Jadi berdasarkan gambar itu ternyata sama dengan refleksi terhadap titik potong kedua garis yang tegak lurus. Jadi kesimpulannya refleksi terhadap dua garis yang tegak lurus itu sama dengan refleksi terhadap titik asal, yaitu atau titik potong antara kedua garis yang tegak lurus itu. Contohnya begini. Tentukan bayangan titik A 1,1 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 3, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 2. Hati-hati ini X ini Y berarti saling tegak lurus. Berarti A-nya 3, B-nya 2. Bayangan titik A, X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B, adalah A double aksen 2A min X, 2B min Y. Tadi kita perlu seperti itu, tak? Sehingga kalau bayangan titik A 1,1 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 3 dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 2 adalah
Kita ganti, A-nya diganti 3, X-nya 1, B-nya 2, Y-nya 1. Sehingga diperoleh 2 kali 3, 6, kurangi 1, 5. 2 kali 2, 4, kurangi 1, 3. Nah, demikianlah anakku, kita sudah pelajari tentang refleksi terhadap garis X sama dengan A, Y sama dengan K, garis jajar sumbu Y, garis jajar sumbu X, dan garis yang saling tegak lurus. Semoga kalian bisa memahaminya dan menerapkan pada permasalahan tentang refleksi. Amin. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.